kita di dalam ibadah, maka pergaulilah, bertemanlah pada orang-orang yang soleh. Atau silonopon, kalau pas kita malas, ada yang ingatkan. Yuk kita sadar di masjid. Padahal awal yang semalas-malasan kita, aduh, penak-penak main HP, ayo ke masjid ayo. Nah ini yang jaga gitu, teman-temannya, samping-sampingnya tuh. Tapi coba kalau teman kita ini, samping-samping kita ini orang malas semuanya ibadahnya. Teman-teman kita bukan orang yang mendukung untuk kita istiqomah dalam ibadah. Mau ke masjid, rasanya masjid di lagi, penak ngobrolilah di sesuk nek, kamu melok kita. Apalagi kalau pas azan, semuanya teman-teman kita pada tidur, kita mau bangun. Kira-kira terpikir nopo, enak ya turu ya ini. Kalau kita salah teman gitu. Nah, coba kalau teman-teman kita ini adalah teman-teman yang baik. Nah, insya Allah akan mampu mengingatkan kita untuk istiqomah dalam ibadah. Nah, yang ketiga, sering-seringlah kita membaca Quran. Karena Quran itu maknanya Allah sedang menasihati kita. Karena Quran isinya firman Allah. Begitu kita baca ataupun Allah sedang bicara sama kita, walaupun kita yang membaca. Maka dekat-dekatlah kalau kita ingin Allah itu dengan cara apa? Sering-sering baca Quran. Nah itu Bapak Ibu yang terakhir, kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita menjadi istiqomah, di antaranya adalah sering-seringlah mendengarkan atau membaca kisah-kisah para sahabat atau para sahabat soleh yang mampu mempertahankan istiqomahnya dalam ibadah. Nah, misalkan sinten yang paling terkenal di antara ini, saya lupa siapa nama salah satu sahabat yang buta yang masih ingat. Abdullah bin Umi Maktum. Umi Maktum. Ada salah satu sahabat ini buta. Karena butanya itu ya terus kesulitan untuk pergi ke masjid. Nah, kemudian dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, maksudnya itu dapat keringanan enggak untuk enggak usah pergi ke masjid, kan buta. Ya Rasulullah, saya ini buta. Apakah saya ini masih harus jamaah ke masjid? Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau masih mendengarkan azan? Ya Rasulullah, saya masih dengar. Kalau kamu masih dengar, kamu harus tetap ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, Bapak Ibu kira-kira ini kayaknya dia kalau menurut prediksi saya ini rumah dengan masjid ini tidak jauh. Apalagi zaman dulu ini nggak ada sound system, azan itu di luar teriak-teriak, suara teriak itu kira-kira berapa meter agar terdengar paling jauh 300 meter Nah paling mungkin rumahnya dia nggak jauh. Kalau saat ini kan untuk mungkin 3 kilo Nah itu tapi kalau kasus video akhirnya Umi Maktum Bapak Ibu mendengar Rasulullah bersabda nasihat itu, beliau kemudian tidak pernah meninggalkan sholat jamaah walaupun buta, tetap ke masjid walau dengan krekelan Suatu saat Bapak Ibu Umi Maktum ini kesandung terus sampai jatuh, kakinya berdarah-darah. Dengan kaki berdarah-darah itu tidak menyurutkan Umi Maktum untuk tetap sholat jamaah walaupun ditambah selain buta kakinya burit-burit juga kena jatuh tadi. Melihat itu Bapak Ibu muliakan oleh Allah, mulai hari setelah dia jatuh itu ada seseorang yang datang ke rumahnya menjemput beliau untuk datang ke masjid. Setelah dari masjid itu dijemput lagi untuk nyampe ke rumahnya setiap hari. Melihat itu Umi Maktum terus bertanya, enggak kenal ini Umi Maktum siapa yang setiap hari jemput, setiap hari memulangkan lagi ke masjid. Wahai saudaraku, maukah kamu aku doakan untuk kebaikan dan maghfirah Allah padamu?
dia ngaku, wahai Umi Maktum, sesungguhnya saya ini bukan manusia, saya ini iblis. Lalu tanya, kok iblis kok jemput balik ke mana jamaah? Ini terus gimana? Loh, kamu kan selalu mengajak kebaikan saya untuk ke masjid dan pulangkan kembali. Bukannya kamu dapat pahala? Bukan itu Umi Maktum yang saya inginkan darimu. Tetapi gara-gara kamu jatuh tadi, kamu pergi ke masjid jatuh, Allah mengampuni semua dosamu. Dan itu saya tidak mau kamu jatuh lagi. Itu maksud saya. Nanti kalau kamu jatuh lagi, saya yang rugi. Kenapa? Kamu dosanya habis, tapi saya beban saya tambah banyak. Mari kemudian dimaklum, terus geleng-geleng itu, ternyata itu Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Mari kalau sudah istiqomah itu. Ada lagi salah satu sahabat, apalagi yang Bilal, ya, Bilal, salah satu budak yang masya Allah ya, begitu dia beriman pada Nabi kita, terus langsung disiksa tiap hari. Bahkan disiksaannya tidak hanya sekedar dicambuk ya, dulu itu semua siksa itu bentuknya cambuk, dikit-dikit cambuk. Itu zaman dulu nih. Nah, kalau enggak gitu, hukuman orang dulu itu terus di PP di padang pasir. Panas. Itu pernah mencoba untuk merasakan aku waktu umroh dulu itu seberapa panas nih padang pasir itu kalau seandainya nggak pakai namanya, nggak pakai. Ternyata masalah itu baru semenit itu rasanya mok kepala itu gini ya, dan tidak sempat kita berkeringat gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu sama tidak haji lalu umroh, rasanya nggak pernah berkeringat di sana itu. Karena keringat kita itu langsung wah, sampai kita nggak 3 hari nggak pakai baju itu nggak bau, cuman ngedar banget ya, ngedar tapi kok nggak bau ya. Apalagi nomor langsung hilang. Coba ngerasain itu di padang pasir, saya coba keluar dari masjid agak jauh gitu, terus cari padang pasir, pengen ngerasain bagaimana orang dulu sahabat-sahabat disiksa dengan di PP itu rasanya kayak apa? Rasakan nggak pakai apa-apa, baju saya coba saya tak buka sedikit, rasakan panas 1 menit, begitu balik lagi ke tempat, yuk rasanya keliang-keliang terus saya mabuk. Masa gimana kalau orang dulu termasuk Bilal. Untuk kembali kepada percayaanmu yang lama nenek moyangmu, maka tak hukum kamu PP seharian rasanya kayak apa? Masya Allah, saya hanya semenit keleang-keleang. Mungkin kalau hari itu saya punya langsung mati, tapi tidak. Begitu setelah berhari-hari dicoba untuk di PP nggak ngapa-ngapa, nggak berubah, ditambah lagi sana. Nah, terus tak coba juga batu yang ada di mana di Mekah itu. Setelah berharian jam 2 tak pegang nos rasanya. Nah, niku Bilal itu suruh tidur dan ditindih pakai batu panas. Seharian rasanya kayak untuk apa? Untuk kembali ke agamanya nenek moyang. Tapi Bilal tidak mau, tetap penjara. Dan itu tidak hanya sehari 2 hari, sampai berhari-hari. Kalau itu tidak dijumpai oleh sahabat yang lain, kemudian melaporkannya kepada Nabi, maka tidak akan pernah terselamatkan siapa tadi, Bilal tadi, untuk kemudian ketemu sama Abu Bakar, kemudian dibeli dengan harga yang tinggi. Termasuk diantaranya keluarga Yasir. Ini ada satu lagi, keluarga Yasir. Ini nggak pernah, ini juga keluarga Buddha. Itu tidak hanya itu, termasuk disalib. Keluarga Yasir disalib untuk apa? Untuk kembali ke agamanya, agama nenek moyangnya, kembali menyembah patung, tapi nggak mau.
saya akan beriman hanya kepada Nabi dan Tuhan yang Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Tetap bertahan. Tidak hanya itu, istrinya diminta untuk dihukum juga di depannya juga. Tidak hanya itu, masih enggak kodam, anak-anaknya diminta lagi ikut merasakan panasnya terik matahari plus ditindih batu. Tidak hanya itu, plus disalib. Salib itu kalau zaman itu bagian dari hukuman. Salib itu hukuman. Kalau orang disalib itu berarti dihukum mati di padang pasir, ditancapkan. Asal orang-orang terganggu ternyata untuk mempertahankan iman dan takwanya sedemikian luar biasa. Sampai maka Bapak Ibu melihat Allah untuk agar kita istiqomah dalam ibadah. Sering-sering baca di kita ini nggak ada apa-apanya orang dulu. Indonesia itu kalau orang Arab